Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambek aku Akas Bakang. Ya, kali ini saya ada di tempatnya Om Lewat Gapi ya. Lewat Gapi. Nah, kita lihat homnya. Oke, sahabat simpel, sekarang kita sudah berada di tempatnya Om Lewat Gapi. Ini adalah pom outdoornya ya. Ya, di luar seperti ini terlihat sangat simpel sekali, hanya menggunakan bak-bak kecil, wadah, dan ini adalah betina-betina yang hamil ya, yang dikasih keranjang kotak-kotak. Ya, ini cuman menggunakan bokor atau bak ya, kalau di Surabaya ini namanya bak. Ya, cukup simpel, tapi tahu nggak sih, ini bisa menembus pasar internasional loh. Nah, itu dia orangnya. Ya, itulah sebabnya kami kesini untuk sekalian belajar mengenai pasar internasional untuk Gapi. Tapi tidak menutup kemungkinan hal ini juga bisa diterapkan untuk ikan lainnya loh ya. Ya, beranjak ke dalam rumah atau ke dalam farm, di sini kita disuguhkan tank yang sangat bersih ya, dan penataannya cukup sistematis, cukup modern, dan langsung sajalah kita temui orangnya dan kita wawancarai. Oke, sahabat simpel, kita ketemu langsung sama ownernya Lewat Gapi. Ya, saya Lewat Gapi dari Surabaya, khusus untuk breeding ikan gapi. Ini jual ke luar negeri juga ya? Ya, Mas Ari. Nah, kira-kira pangsa pasarnya gimana sih kalau di luar negeri itu untuk gapi? Sebenarnya pangsa pasar gapi itu cukup luas ya, Mas ya. Sementara ini kita memang fokus ke lokal, tapi nggak menutup kemungkinan kita juga bisa menjual sampai internasional, ekspor. Gitu. Iya, Mas. Kalau apa peminatnya? Peminatnya semakin banyak, tiap hari juga semakin tumbuh ya. Kalau pengen menembus pasar di luar itu caranya gimana sih? Ya, yang pertama kita sering-sering banyakin foto ikan gapi, terus video ikan gapi kita, koleksi kita, supaya orang itu bisa ngelihat ada apa aja di farm kita, jenis-jenisnya. Juga kita bisa lihat di Facebook, di Instagram. Oke, sosial media. Ya, saya pakai sosial media juga. Jadi ikut ke grup-grup di luar negeri atau gimana? Grup internasional, grup Gapi Place ya kalau namanya. Terus ada juga di grup Thailand, grup Singapura, gitu. Banyak kok grup-grup Gapi sebenarnya. Oke, caranya untuk promosikan ikan gapi itu sebenarnya mudah ya. Cukup pakai sosial media, banyak kok grup-grup di luar sana yang internasional, jadi kita bisa perkenalkan ikan-ikan kita di sana dan bisa promosikan di sana. Oh, satu lagi Mas, ya. Kita perbanyak teman juga ya yang berasal dari luar negeri gitu. Jadi dengan kita berteman dengan mereka, mereka juga melihat ikan kita kan nantinya gitu. Dari kadang gini pembelian kalau yang ekspor itu dari mulut ke mulut Mas, mereka biasanya setelah pernah ngambil sama kita, dia akan bercerita ke temennya, ke grupnya dia di sana. Dan karena yang kita tahu ya, kalau misalkan pembelian ikan gapi kan mengandalkan kepercayaan. Kita kirim ikan, mereka bayar dulu, baru kita kirimkan ikannya. Tapi kalau mereka belum kenal kita,
mereka ragu mas gitu. Ya, jadi kepercayaan itu yang juga penting. Jadi tetap ya, sosial media itu tetap digunakan untuk mencari teman ya. Jadi kita tidak hanya posting tapi juga berteman dengan mereka, kemudian mereka bisa percaya kalau kita punya farm, terus kalau ikan-ikan kita berkualitas dari postingan-postingan kita. Jadi dari situ nanti timbul kepercayaan dan mereka akan membeli. Setelah membeli, mereka akan share ke teman-temannya dan akan mendatangkan customer baru. Mereferensikan gitu ya. Ini satu lagi, kalau sudah berhasil mempromosikan dan sudah ada yang beli, kira-kira bagaimana cara pengemasannya, terus pengirimannya gimana? Kan banyak teman-teman yang belum tahu ya. Kalau kirim ke sini, daerah-daerah sini, luar kota aja, luar pulau aja mungkin sudah sulit. Kadang kita harus surat karantina atau apa, bahkan kadang-kadang ininya apa namanya, jasa pengirimannya juga tidak mau yang modelnya. Jadi setelah customer dari luar itu membayar kita, transaksi kan bisa dilakukan. Biasanya saya menggunakan PayPal mas. Pakai PayPal. Setelah mereka dananya sudah kita terima, kita menggunakan jasa pihak ketiga yaitu transfer. Pakai transfer. Ya. Tapi sebelum itu semua terjadi, kita harus ada yang dibicarakan dulu mengenai ongkos kirim, karena di setiap negara itu beda-beda. Kayak contoh kemarin saya baru kirim ke Malaysia, itu per ekornya kena kurang lebih sekitar $4. Sedangkan kalau di negara selain Malaysia itu biasanya di Asia ya, Eropa maupun di Amerika itu $5 mas per ekor. Nah, kita menggunakan jasa pihak ketiga yaitu transfer. Transfer yang saya tahu ada Pak Hermanus, ada Pak Joti juga. Itu aja. Cuman yang lain sebenarnya ada, cuman saya nggak kenal. Gitu. Ya. Setelah itu saya lihat jadwalnya dulu. Misalkan ambil contoh ke Malaysia ya. Akan berangkat tanggal berapa? Saya informasikan ke buyer. Saya informasikan dulu ke buyer tanggal sekian berangkat. Kemudian saya tanya ke pihak transfer, ikan harus sampai tanggal berapa di tangannya transfer gitu. Iya. Ada jadwalnya ya. Ada jadwalnya. Nggak bisa sembarangan. Kadang orang beli ikannya di awal bulan, tapi kita baru kirimnya itu bisa pertengahan bahkan akhir bulan mas, karena yang menunggu jadwal itu. Itu pengemasannya sama dengan yang dikirim kota-kota atau gimana? Lokal gitu ya. Packingnya sama semua mas, cuman ada tambahan label biasanya. Ada labelnya karena pihak dari transfer sana meminta, kan mereka juga banyak dapat kiriman ikan dari kota-kota lain ya, supaya nggak tertukar. Biasanya dari nama penjual siapa, nama pembeli siapa, jenisnya apa, jantan betinanya ditulis, terus email juga biasanya. Ya, supaya labelnya nggak tertukar gitu. Jadi berarti di situ dibuka lagi loh, sama mereka di packing lagi. Cuman labelnya kita tetap dipakai sama mereka. Karena kan begitu ikan kita sampai ke transfer biasanya 2-3 hari mereka rawat dulu di sana. Setelah mereka merawat, dia jadwalnya mau berangkat, baru mereka packing ulang dengan label yang sudah kita bikin tadi, dimasukin, terus baru dikirim ke negaranya, negara tujuan. Jadi mekanismenya seperti ini ya, kita kirim ke transfer, yes, sama persis ketika kita kirim barang ke kota-kota. Ya, sama persis, dan di sana packingan kita dibuka untuk tahu labelnya, sama betina dan apa namanya dan sebagainya, di repacking lagi. Identitasnya betul. Seperti itu. Dan kalaupun ikan kita ada yang sakit, mati, transfer akan menginfokan kembali ke kita. Kita lihat
nggak bisa mas, karena kalau misalkan jadwalnya mepet, biasanya nggak sempat kita kirim pulang. Kita koordinasi ke pembeli, bagaimana ini dikembalikan uang atau nunggu pengiriman selanjutnya akan dikirim jenis yang mati tadi gitu. Berarti itu kan dari sini ya, dari Indonesia sampai ke transhipper berarti ya. Dari terus kemudian ke negara tujuan seperti apa? Di sana transhipper lagi atau gimana? Iya, transhipper ke transhipper. Oh, gitu. Jadi nggak transhipper Indonesia ke direct buyer, itu nggak bisa mas. Nggak bisa ya. Karena transhipper ini memegang izin untuk ekspor, dan transhipper negara tujuan itu memegang izin impor. Gitu. Dari transhipper negara tujuan itu akan menginformasikan ke buyer ikan sudah sampai, terus berapa jumlah ekor yang mati, misalkan ada yang mati gitu. Kemudian buyer akan menginfokan ke penjual, ke seller kita gitu, untuk misalkan ada apa, misalkan ada kendala atau ada testimoni dari customer kalau puas, ikannya bagus kayak gitu. Jadi nggak bisa sembarangan ya, kita nggak bisa langsung kirim dari seller ke buyer langsung, tapi menggunakan transhipper, dan transhippernya itu pun ada dua, di dalam negeri dan di luar negeri juga, karena ekspor impor juga Ada izinnya seperti itu. Oh ya, satu lagi, ini pertanyaan yang terakhir ya. Aku kepingin Mas Leon ini ngasih saran. Nah, saran-saran buat teman-teman yang kepingin main gapi tapi bisa menembus pasar di internasional. Seperti apa sarannya? Jadi untuk sarannya sendiri cukup mudah ya. Kita memperbaiki kualitas gapi di farm kita yang pertama. Yang kedua, kita menambah jenis-jenis baru yang nggak dimiliki oleh kebanyakan orang, atau jenis yang unik, karena biasanya untuk ekspor itu mereka mencari gapi-gapi yang unik, gapi yang langka, yang nggak ada di negara mereka. Betul, yang nggak ada di negara mereka gitu. Terus yang ketiga, pelayanannya. Jadi service after sales, setelah kita menjual, kita nggak hanya putus hubungan gitu, jadi kita juga harus komunikasi dengan mereka, karena kedepannya kita nggak tahu mereka mau beli lagi repeat order atau mereka merekomendasikan kita untuk membeli di tempat kita, merekomendasikan ke temannya gitu. Jadi ada tiga ya, perbaiki kualitasnya dulu, kemudian jenisnya harus diperbanyak dan yang unik-unik, dan yang ketiga adalah pelayanan, karena orang luar kalau beli itu biasanya atas rekomendasi dari teman-temannya, karena kan mereka belum tahu kita, belum percaya dan sebagainya. Oke, terima kasih Mas Gapi sudah diperkenankan berkunjung di sini dan mendapatkan banyak ilmu di sini. Kalau kalian ingin ikan-ikan yang berkualitas, di sini tempatnya. Dari tadi saya lihat ikan-ikannya memang top. Oke, sahabat Simpel, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.